Hadirin rahimakumullah, masih tentang bayanu ulama il akhirah wa ulama isuk, ulama akhirat, ulama suk apa sih? Ulama tapi jelek. Ulama abal-abal lah. Ulamaun. Kemarin dijelaskan bahwa dalam kita beragama itu ada makom, ada makomul nubuwah, ada makomul wilayah. Puncak daripada kesempurnaan manusia itu bila dia bermakom nubuwah. Makom nubuwah itu tidak bisa diusahakan, apalagi diingini tidak boleh diusahakan, itu tidak bisa. Itu semata-mata fadl jud ilahi. Ada makom wilayah lah. Makom wilayah itu ya bisa diusahakan. Orang yang makom wilayah itu pasti alim, pasti alim gitu tuh. Makom wilayah itu pasti alim. Lah alimnya di sini alim billah atau arif billah dalam arti itu. Lah ada orang alim, tapi dia tidak percaya akan masalah apa yang dibukakan hatinya oleh Allah, hatinya para arifin billah. Dia berpikir secara akal saja. Mana ada orang bisa melihat setan secara kasat mata. Mana ada orang bisa melihat alam malakut dengan walaupun dia tuh apal semua Quran, hadis, ribuan hadis, apa kok tidak percaya? Ya berarti itu walaupun dia oleh orang dikatakan apal Quran, apal hadis, apal apa, itu termasuk bukan ulama tapi minal juhal. Sebab dia tidak percaya dengan makom wilayah. Ya kalau tidak percaya makom wilayah berarti tidak percaya makom nubuwah itu. Makom nubuwah, kalau tidak percaya makom wilayah berarti tidak percaya dengan makom nubuwah. Maka dia bodoh itu lebih baik daripada dia pinter. Makanya fal jahlu khairun min aqlin yad'u ila inkar misliha ila inkari misli hadhil umur li auliya illah. Makanya lalu disusul Imam Ghazali itu, kenapa sih Badul Arifin sampai ada yang mengatakan kenapa orang abdal itu selalu dia menyingkir dari manusia, dan dia berusaha menutup diri dari pandangan-pandangan orang banyak. Sebab ulama-ulama sekarang yang dirinya mengaku ulama, ini kata orang abdal ini kata orang abdal, yang ini menceritakan orang abdalnya yang mengatakannya orang arifin. Orang arifin. Ini orang alim, ini ulama waktu itu yang oleh dipandangan masyarakat itu ulama. Nyatanya itu tuh dia tuh dipandang ulama oleh dirinya saja dan orang-orang awam. Tapi oleh orang yang arif billah, apalagi oleh Allah, dia itu minal jahilin. Makanya tuh males. Ini kiai besar katanya. Kenapa? Kiai besar menurut dirinya dan menurut orang-orang bodoh saja dia kiai besar. Tapi menurut orang arif dia itu minal juhal, apalagi menurut Allah. Gitu. Akhirnya beliau para abdal itu menyingkir. Makanya kata Syahal Atustari itu, kemaksiatan yang paling besar bodoh dengan kebodohannya. Dia bodoh tidak sadar dirinya bodoh, ngakunya alim. Bodoh ngakunya alim itu payah. Kalau dia orang bodoh ngaku bodoh mending. Ada mau belajar, dia merasa berdosa. Nah, kalau dia orang bodoh kok ngakunya alim, sudah payah itu, Itu adomul maasi. Adomul maasi. Lah, gimana sih? Ciri, ini bukan kata saya, ini kata Imam Ghazali. Ciri orang alim yang sejatinya dia bodoh. Kehidupannya khod fid dunya, selalu berkecimpung dengan masalah dunia saja itu. Iya.
Maka kalau ada ulama dikatakan oleh orang kebanyakan dikatakan orang alim. Tapi kalau ngobrol itu bisnis saja gitu. Nggak pernah masalah akhirat, nggak apa gitu tuh. Udah kalau dia ngomong tentang masalah akhirat nggak usah didengar itu tuh omongannya tuh. Wala yusgi ila qauli. Fala yang bagi yusgi ila qauli itu. Bahkan ada orang yang alim tapi dia berkecimpung obrolannya apanya tentang masalah dunia itu mesti kita curigai gitu tuh. Curigai sebab sebenarnya tuh ciri orang alim paling minimal ciri paling rendah itu dia zuhud anidun dunia. Itu cirinya orang alim itu. Jadi makanya itu kamu tidak tambah keilmuannya merasa benar tambah kecuali kalau dunianya tambah zuhud berarti ilmu kamu tambah. Kalau itu kita tambah ilmu tambah senang dunia berarti bukan tambah goblok kamu. Tambah bodoh. Iya bahasa Imam Ghazali. Tambah banyak ilmu kok tambah senang, bukan tambah pinter kamu tuh itu tambah bodoh itu. Jadi kalau tambah ilmu benar-benar asli ilmu itu pasti dia akan zuhud terhadap dunia. Tambah ilmu tambah zuhud, tambah ilmu tambah itu standarnya itu. Makanya ya dalilnya itu Al-Qur'an. Wala tuti man afalna qablahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Kamu jangan ikuti orang yang salah lalaikan hatinya dan dia mengikuti hawa nafsunya. Lah makanya orang awam yang berdosa itu lebih as'ad halan, lebih bahagia kondisinya daripada minal juhal dari yang dia bitorikidin tapi dia menekatkan dirinya itu orang sebagai ulama. Sebab tadi kalau orang bodoh dia merasa karena cukup kamu bermaksiat kepada Allah dengan kebodohanmu. Aduh saya itu orang bodoh berarti saya telah melakukan kemaksiatan. Sadar ya sedikit banyak dia itu akan istighfar, akan mengakui, akan ngaji. Iya, itu aja dia. Ada yang payah kan orang bodoh dia tidak tahu akan kebodohannya. Udah seperti itu ngakunya alim lagi. Lah itu kan kalau kondisi seperti itu dibawa sampai mati kan naudzubillah gitu. Ya wis lah intinya seperti itulah. Ya enggak.